ujar asistennya itu. Bos pun bertanya gadis yang mana. Lalu asisten mengatakan gadis yang selalu ada di HP-nya. Di mana dia sekarang? Bisakah kamu mengantarkan aku ke tempatnya? Ujar bos itu. Bisa bos? Mari aku akan membawamu ke tempatnya. Mestinya ya. Menuju tempat yang dimaksud. Itu bos orangnya. Ujar sang asisten. Terlihat seorang gadis bersama pria di situ. Asisten pun mengatakan, sepertinya pria itu adalah suaminya. Pergilah ke mobil, ambil barang yang telah aku siapkan, ujar bos kepada asisten. Asisten pun menuruti apa yang diperintahkan bosnya. Bos terus memperhatikan mereka. Ketika gadis itu pergi, sang bos pun berlari mengikuti gadis tersebut. Ia pun terus mengikuti, hingga akhirnya berhenti untuk mengambil handphone di saku celananya. Mulailah ia melakukan panggilan telepon kepada gadis itu. Sang gadis pun terkejut ketika melihat penelpon adalah orang yang sudah bertahun-tahun tidak ada kabarnya lagi. Ada apa kamu menelpon? Tanyanya. Aku hanya ingin memastikan nomorku masih kamu simpan, ujar pria itu. Baiklah, jika hanya itu, aku akan menutup teleponnya, jawab sang gadis. Namun pria itu berkata, tunggu, ada yang ingin aku sampaikan. Lanjutan aku akan menikah. Lihat tahu wajah gadis itu berubah. Kalau begitu jangan lupa undangannya, jawab sang gadis. Kemudian dengan wajah sedih ia pun menutup telepon dan pergi menuju rumahnya. Sang pria kembali mengikuti dan memanggil nama gadis itu. Gadis itu pun terkejut berkata, ada apa kamu jauh-jauh kemari, ujarnya. Sebenarnya ada yang ingin aku tanyakan kepadamu, jawab pria tersebut. Saat itu ibumu tidak menyukaiku, karena aku tidak sanggup memberikan mahar pernikahan sebesar 180.000 yuan. Apakah kamu juga pergi meninggalkanku karena itu? Tanyanya. Apakah itu penting? Kamu akan menikah, buat apa lagi dibahas, ujarnya. Apakah kamu ingat tas ini? Di dalamnya aku menemukan surat. Kenapa kamu tidak bilang kalau dulu kamu hamil? Itu sudah lama sekali, tidak penting dibahas, ujar wanita itu. Tentu saja penting. Kalau kamu beritahu aku akan hal ini, kita tidak akan berpisah seperti ini, jawab pria itu. Sebenarnya aku telah bertahun-tahun mendengar itu, wajah wanita itu sedikit berubah. Tak berapa lama pria yang bersama wanita itu pun datang. Hei, apa yang kalian lakukan? Bukankah kamu pulang ingin masak? Dan siapa pria itu? Ujarnya. Aku adalah saudaranya. Wanita ini telah melacak bertahun-tahun karena mendukungmu, ujar pria itu. Dan kamu adalah cikgu pertamanya kan? Mendengar itu sang bos pun terkejut. Ternyata wanita puncaknya belum menikah. Wanita ini telah menungguku bertahun-tahun, ujar pria itu lagi. Bos pun senang mendengar. Kemudian ia mengeluarkan sebuah cincin. Aku telah lama menyiapkan ini. Maukah kamu menikah denganku? Ujarnya. Aku mau, jawab wanita itu. Akhirnya setelah bertahun-tahun mereka terpisah, kini bisa bersatu kembali dalam sebuah ikatan cinta yang sejati. Bos, gadis yang kamu... Sayang, semuanya sudah diputuskan. Kamu diceraikan, aku malah menikah. Itulah kalimat pertama yang dilontarkan tepat di depan kantor Biro Urusan Sipil. Bukan hanya diceraikan, tapi juga dipermalukan. Wanita itu berdiri diam, menyaksikan mantan suaminya merangkul wanita lain, istri barunya. Pas banget mobil dan rumah ini jadi milikku. Wanita itu menatap kosong, dan si anak itu jadi milikku. Sambung sang mantan suami tanpa rasa bersalah sedikit pun. Belum sempat menjawab, mantan suaminya langsung menyuruh mantan istrinya melepaskan cincin di jemarinya. Tak berhenti sampai di situ, kemeja dan sepatu pun ikut dirampas. Kali ini oleh istri barunya. Di tengah tempat umum, dia ditelanjangi bukan secara fisik, tapi secara harga diri. Hari itu ia kehilangan segalanya, kecuali buah hati yang luka. Tapi tak ada yang tahu, di balik penghinaan itu, diam-diam ada seseorang yang menyaksikan semuanya. Seseorang yang selama ini hanya melihat dari jauh. Orang yang pernah ditolak, tapi kini datang dengan kekuatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari ini dia dipermalukan, tapi besok dunia akan tahu siapa sebenarnya yang pantas disebut sampah. Liana berdiri sambil menggendong anaknya erat, bukan karena dingin, tapi karena hatinya yang remuk. Kemeja, sepatu, bahkan cincin, semua telah direnggut dengan paksa. Yang tersisa hanya pelukan untuk anaknya, dan sisa-sisa harga diri yang nyaris runtuh. Dari kejauhan, langkah sepatu mendekat, hanya satu pria dan sekretarisnya yang datang perlahan. Liana, suara itu membuat Liana menoleh Aku lupa, mama gak mau bawa hari ini kan aku punya raba gak kelihatan. Gak ada apa-apa. Ini aja deh. Tinggal banget.
Tapi saat ia melangkah mendekati Liana, mantan suaminya langsung naik darah. Bapak serius? Sama wanita cerai bawa anak, yaitu bekas aku. Xiong menatap pria itu tajam. Justru karena kamu menyia-nyiakan wanita sebaik ini, aku gak akan ulangi kesalahan. Xiong berlutut di depan Liana, yang masih menggendong anaknya. Ia membuka kotak itu, memakaikan cincin yang sederhana, namun bermakna ke jari Liana. Liana, biarkan aku jadi orang yang mencintaimu. Dengan hormat dan sepenuh hati, Liana terdiam, matanya berkaca-kaca. Xiong lalu berdiri, menatap bawahannya dengan tenang. Kamu sudah Obat tunjukkan kecilku. sikapmu. Mulai hari ini, kamu Sakit tidak itu bekerja sih di perusahaan kuliah. lagi. Wajah pria Ini itu sama pucat, pakai serta ini sang dulu istri kan, hanya tapi bermalu, lalu pergi meninggalkannya tanpa sepatah kata. Sayang, semuanya sudah di... harusnya aku juga pakai sandal ini sih. Aku malas. Aku pakai kayak gini. Jangan tentang tentang besok. Anda hari nan kasih Seorang anak remaja yang mengikuti lomba makan kerupuk tidak sengaja tersendat tali rafiat Hai semuanya. Hai semuanya. Rafathar. Rendahin. Udah, nggak apa-apa. Nah, jadi itu nggak usah dikopek itu, langsung dibelah aja pakai tangan. Iya, tok aja. Pecahin dulu. Belah di sini lah. Jangan gini, nah. Kayak masukin tangan. Nah, terus jatuhin. Enggak. Turunin, jangan tinggi, jangan tinggi. Jangan tinggi. Nah. Cuci tangannya. Iya, aku. Iya, nggak bisa ditutup. Entahmu ku tak memang. Udah, kita pulang kayaknya semua. Sekarang nanti nggak mau terus sini terus ini orangnya sih. Ini orang Dua gadis cantik itu sedang berjualan sayur di pinggir jalan. Adiknya berkata, kakak aku lapar. Si kakak menjawab, tunggu kita menjual semua sayurnya. Habis itu kita pulang memasak. Tiba-tiba seorang wanita menghampirinya. Bertanya, adik berapa harga sayurnya? Dijawab, 1.500. 3 10.000. Kalau begitu saya akan membeli semuanya. Benarkah bibi? Dijawab benar. Kemudian wanita itu memberikan makanan kepada mereka berdua. Kalian makan dulu ya. Adiknya berkata, kakak makan satu berdua dulu. Satunya untuk nenek. Mendengar ucapannya wanita itu sangat terharu. Kemudian ia membayar 100.000 rupiah. Bibi saya tidak punya kembalian. Dijawab tak usah, kembaliannya untuk kalian. Bertanya lagi di mana kalian tinggal. Dijawab kami tinggal di desa sebelah. Ini sudah jam 8 malam, Bibi akan mengantar kalian pulang. Mereka pun berterima kasih. Sebelum pulang mereka mengembalikan meja dan kursi yang dikasih minta oleh pria yang berdagang di depannya. Pria itu juga memberikan ini mereka ada uang. robot, Sesampainya ini di rumah, ada HP anak itu besar berkata ya. mobilnya Emang sangat nyaman. nggak gitu? Kalian berdua belajar yang rajin. Kelak kalian harus Biar bisa membeli mobil seperti ini Bibi. Lalu bertanya di mana orang tua kalian. Dijawab ayah dan ibu sedang bekerja. Sudah 2
tahu mereka tenggelam. Berarti kalian tinggal berdua di rumah? Dijawab masih ada nenek. Dia lagi jualan juga di luar. Bibi duduk dulu, saya mau memasak untuk nenek. Karena sebentar lagi dia pulang. Dia pun hanya bisa terdiam melihat anak itu mengambil pekerjaan yang belum sepantasnya. Kemudian wanita itu mengambil beras di mobilnya dan menaruh uang di dalamnya lalu meletakkannya di atas meja. Kemudian wanita itu pergi. Baik jika kalian suka dengan kebaikan wanita itu. Dua gadis cantik itu sedang Enggak.